Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Angga Robin Salafi dengan NPM 234111012 dari kelas Manajemen 23C. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi tentang komunikasi bisnis, yaitu dari segi pengertian ataupun ruang lingkup lainnya. Baik, yang pertama di sini saya akan bahas mengenai tentang pengertian atau definisi daripada komunikasi bisnis. Yaitu, komunikasi bisnis adalah pertukaran pesan antara individu atau kelompok dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang mufakat dalam tujuan bisnis. Oke, kita lanjut pada poin yang kedua, yaitu tujuan komunikasi bisnis. Tujuan yang pertama yaitu informasi jelas dan akurat. Komunikasi bisnis bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi yang jelas dan akurat kepada pihak yang terkait. Poin yang kedua, kerjasama dalam pengambilan keputusan. Memfasilitasi proses pengambilan keputusan bersama dan mempertahankan hubungan yang harmonis. Poin yang ketiga yaitu mengenai tentang peningkatan produktivitas. Menjadi salah satu tujuan daripada komunikasi bisnis dengan meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja melalui koordinasi yang efektif. Lalu kemudian proses komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu inisiasi. Pesan pertama kali yang dikenalkan ke penerima. Yang kedua, penyandingan dan pengiriman. Pesan yang disajikan, dikodekan, dan dikirimkan. Yang ketiga, penerimaan dan penafsiran. Menerima, penerima, pesan, dan menafsirkannya dengan konteks yang tepat. Yang keempat, umpan balik. Respon atau tanggapan dari si penerima yang dikirim oleh si pengirim. Jenis-jenis komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu komunikasi formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang resmi, terjadwal, dan berdasarkan aturan organisasi. Yang kedua, komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi yang tidak resmi, tidak terjadwal, dan seringkali bersifat personal atau antar saling individu. Yang ketiga yaitu komunikasi vertikal, yaitu komunikasi dari atasan ke bawahan ataupun sebaliknya. Lanjut pada poin yang berikutnya yaitu mengenai tentang faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu ada kebudayaan. Ruang lingkup global yang memerlukan pemahaman budaya yang beragam. Lalu yang kedua yaitu faktor teknologi. Penggunaan teknologi yang memengaruhi cara pesan disampaikan dan diterima. Yang ketiga yaitu gaya komunikasi. Perbedaan frekuensi dan gaya berkomunikasi antar individu. Oke, lanjut pada poin berikutnya yaitu mengenai tentang pentingnya komunikasi bisnis dalam organisasi. Yang pertama yaitu desentralisasi. Memfasilitasi aliran informasi yang efisien dalam organisasi yang terdesentralisasi. Yang kedua yaitu penyelesaian konflik. Membantu dalam menyelesaikan konflik dan meningkatkan keharmonisan hubungan. Yang ketiga yaitu peningkatan kinerja. Memberdayakan karyawan untuk mencapai tujuan daripada organisasi. Oke, selanjutnya yaitu tantangan dalam komunikasi bisnis. Tantangan yang pertama yaitu bahasa dan bagan kebudayaan. Mengelola perbedaan bahasa dan budaya di antara pihak kedua atau pihak yang terlibat. Yang kedua yaitu perubahan teknologi. Seiring dengan perubahan teknologi, mengadaptasi perubahan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif. Lalu yang ketiga yaitu ketidakjelasan pesan. Mencegah terjadinya kesalahpahaman atau konflik akibat pesan yang ambigu atau kurang jelas, sehingga sulit dipahami oleh si penerima. Lalu poin yang terakhir yaitu tentang tips untuk meningkatkan komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu adanya sifat empati. Mari kita latih kemampuan mendengarkan, memahami sudut pandang dari persepsi orang lain. Yang kedua yaitu jelas dan tegas, serta tidak bertele-tele.
Komunikasikan pesan dengan jelas dan tegas untuk menghindari presentasi atau interpretasi yang salah. Yang ketiga yaitu feedback yang terbuka atau transparansi. Minta saran atau umpan balik secara terbuka untuk perbaikan komunikasi agar lebih baik ke depannya. Oke, sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.